Rianta membuka matanya perlahan, menatap langit gelap dari jendela kamarnya. Malam itu adalah Selasa Kliwon, malam yang selalu dibalut oleh kabut tebal dan aura mistis yang mencekam. Di desa Kelingan, malam ini bukanlah waktu yang biasa. Ia selalu dirundung oleh ketakutan. Karena di malam inilah tradisi tumbal dilakukan. Rianta masih remaja ketika pertama kali mendengar cerita tentang tumbal Selasa Kliwon dari bibinya, Mak Nunung, seorang dukun desa yang dihormati sekaligus ditakuti. Setiap Selasa Kliwon, ada jiwa yang harus dikorbankan agar desa tetap aman, kata Mak Nunung dengan suara berat dan penuh misteri. Rianta selalu merasa bahwa itu hanyalah cerita tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar patuh pada adat. Namun, belakangan ini, mimpi buruk mulai menghantuinya. Setiap malam Selasa Kliwon, ia bermimpi bertemu sosok bayangan gelap dengan mata merah menyala yang memanggil namanya dengan suara penuh ancaman. Suatu malam, mimpi itu berubah menjadi nyata. Saat ia berjalan pulang, melewati jalan setapak di antara pepohonan, bayangan itu muncul di hadapannya, membuat tubuhnya membeku. Setelah kejadian itu, Rianta tidak bisa mengabaikan rasa takut yang membekap hatinya. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan gaib, suara-suara aneh di rumahnya, dan melihat bayangan yang selalu mengikutinya dari kejauhan. Di desa, cerita tentang tumbal mulai menjadi kenyataan ketika beberapa warga hilang secara misterius. Setiap malam Selasa Kliwon, warga desa pun mulai was-was, ketakutan akan kutukan dan amarah roh-roh gaib. Rianta pun menerima sebuah pesan dari bibinya. Mak Nunung memberinya sebuah jimat tua dan memintanya untuk bersiap menghadapi malam ini. Kamu sudah dipilih, Rianta, tidak ada jalan kembali, katanya dengan mata penuh kesedihan. Malam itu tiba. Rianta mengenakan jimat dan berjalan ke hutan tua, tempat yang diyakini sebagai gerbang dunia gaib. Kabut semakin tebal, dan suara-suara mistis mulai memenuhi udara. Di sana, ia bertemu dengan sosok penjaga dunia lain, seorang pria tua yang memberitahunya bahwa hanya dengan keberanian dan pengorbanan, kutukan ini bisa diakhiri. Rianta pun memulai perjuangannya melawan Baanggen-Beanggen, gelap, dan roh-roh penasaran yang ingin menjadikan dirinya tumbal selamanya. Pertarungan antara Rianta dan dunia gaib berlangsung mencekam. Dengan ilmu yang ia dapatkan dari bibinya dan keberanian yang tumbuh dalam dirinya, Rianta menghadapi Raja Bayangan yang mengendalikan kutukan desa. Di puncak pertempuran, Rianta membuat pengorbanan besar yang tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menghapus kutukan dan membawa harapan baru bagi desa Kelingan. Rianta merasakan udara malam semakin dingin menusuk. Kabut pekat mulai menyelimuti jalan setapak menuju hutan tua. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi menahan dirinya. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. Di balik jimat tua yang tergantung di lehernya, ada harapan kecil bahwa ia bisa melindungi diri dari kegelapan malam. Saat sampai di ujung hutan, Rianta melihat bayangan hitam berbentuk manusia berdiri diam di bawah pohon beringin raksasa. Mata merahnya berkilat seperti bara api, menatap tajam ke arahnya. Rianta tahu inilah sosok yang selama ini menghantuinya dalam mimpi. Rianta, suara itu berbisik, dingin dan mengerikan. Kau telah dipilih untuk menjadi tumbal. Rianta menggenggam erat jimatnya, menolak menyerah. Aku tidak akan menyerah pada takdir itu, jawabnya dengan suara gemetar namun penuh tekad. Bayangan itu tersenyum mengerikan, kemudian menghilang dalam kabut tebal. Keesokan malam, Rianta memutuskan masuk lebih dalam ke hutan. Dengan bekal mantra dari kitab kuno yang diberikan Mak Nunung, ia menyalakan kemenyan dan lilin hitam untuk memanggil penjaga batas dunia gaib. Seketika, suasana berubah menjadi surreal. Rianta terlempar ke dunia lain yang dipenuhi kabut dan bayangan menyeramkan. Di sana, ia bertemu dengan sosok pria tua berjubah hitam, penjaga batas yang memperingatkan bahaya besar yang mengintai desa. Kutukan tumbal sudah lama menghantui desa Kelingan, ucap pria itu. Hanya dengan keberanian dan pengorbanan, kutukan itu bisa dipatahkan. Rianta merasa campur aduk antara takut dan berani. Ia tahu jalan di depan tidak mudah. Rianta kembali ke desa
dan mulai menggali sejarah tersembunyi di balik tradisi tumbal Selasa Kliwon. Ia menemukan catatan tua yang menyebutkan bahwa nenek moyang desa pernah berjanji dengan makhluk gaib, tukang sihir dari dunia lain, untuk memberikan tumbal setiap Selasa Kliwon agar desa terhindar dari bencana. Namun, keserakahan dan ketakutan membuat tradisi itu berubah menjadi kutukan yang menghantui generasi demi generasi. Rianta menyadari bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus memutus rantai perjanjian lama yang menyiksa desa dan dirinya. Malam Selasa Kliwon berikutnya menjadi malam paling menentukan. Rianta mempersiapkan diri dengan mantra, jimat, dan keberanian yang tertanam dalam hati. Ia tahu malam itu akan menjadi pertarungan terakhir melawan roh jahat dan kutukan yang selama ini menggigit Daisa. Dengan langkah pasti, ia melangkah menuju pohon beringin tua, tempat gerbang dunia gaib terbuka. Bayangan hitam mulai muncul, mengelilinginya, mencoba menekat Nakuti dan Malamakon Semengatnia. Rianta mengangkat pisau kecil berlumuran cahaya lilin, dan mengucapkan mantra yang dipelajari. Dengan keberanian yang luar biasa, ia berhadapan dengan Raja Bayangan, penguasa dunia gelap. Pertarungan berlangsung sengit, cahaya dan kegelapan saling beradu. Suara mantra bergaung menggema di antara pepohonan. Rianta berjuang bukan hanya dengan fisik, tetapi juga dengan jiwanya yang diuji oleh ketakutan dan rasa sakit. Di ujung kekuatannya, Rianta membuat pengorbanan besar. Ia menerima bagian dari kutukan itu ke dalam dirinya, dengan harapan bisa membebaskan desa dari belenggu gelap. Ketika fajar mulai menyingsing, kegelapan mulai sirna. Kutukan yang menyesakkan desa mulai terangkat. Desa Kelingan kembali cerah dan tenang. Kabut pekat dan kengerian malam Selasa Kliwon mulai menghilang dari ingatan warga. Rianta, meski berubah menjadi simbol keberanian dan harapan baru. Ia tahu perjuangan belum benar-benar selesai, tapi setidaknya kutukan itu sudah dipatahkan untuk generasi sekarang. Rianta menatap langit pagi dengan penuh keyakinan. Ia siap melangkah maju, menjaga desa dan tradisi agar tak lagi menjadi jeratan maut. Setelah fajar menyingsing dan kegelapan Selasa Kliwon terangkat, suasana desa Kelingan berubah drastis. Namun bagi Rianta, rasa tenang itu tak sepenuhnya nyata. Ada sesuatu yang masih mengintai. Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa berat di dalam dadanya. Rianta menyadari bahwa meskipun kutukan sudah terangkat, pengaruh gelap itu masih mengendap dalam jiwanya. Ia mulai merasakan kehadiran banggen-banggen halus yang selalu mengikutinya. Kadang muncul di sudut pandang, kadang dalam bisikan angin malam. Desa pun mulai pulih perlahan, tapi Rianta tahu ia harus waspada. Bayangan dari dunia lain itu tidak akan pergi begitu saja. Rianta mulai menggali lebih dalam tentang leluhurnya. Ia menemukan sebuah ruang rahasia di bawah rumah tua bibinya, berisi artefak kuno dan tulisan-tulisan yang menceritakan garis keturunannya sebagai penjaga batas dunia gaib. Ternyata, keluarga Rianta memang ditakdirkan untuk menghadapi kegelapan sejak zaman nenek moyang. Semua tumbal dan kutukan itu adalah konsekuensi dari janji lama yang harus dijaga. Rianta menerima bahwa keberaniannya bukan hanya untuk dirinya dan desa, tapi juga untuk melanjutkan warisan tersebut. Rianta mulai menjalani kehidupan baru sebagai penjaga dunia gaib di desa Kelingan. Ia belajar lebih banyak ilmu mistis dari kitab kuno dan Maknunung, yang kini menjadi pembimbing spiritualnya. Dengan kemampuan barunya, Rianta membantu warga desa mengusir gangguan roh jahat, melindungi mereka dari pengaruh gelap, dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam Selasa Kliwon tetap ada, tapi tidak lagi menjadi malam penuh teror. Malah, malam itu kini menjadi pengingat akan keberanian dan pengorbanan yang harus dijaga. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu malam, bayangan gelap yang lebih besar dan lebih kuat muncul di desa. Ia adalah entitas yang dulu tertutup dalam kerajaan bayangan, yang kini terlepas karena pengorbanan Rianta membuka pintu dunia lain lebih lebar. Entitas ini mengincar kekuatan dan jiwa para penduduk desa, berusaha membalas dendam pada Rianta yang telah menghancurkan keseimbangan. Rianta harus mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang lebih besar
dengan risiko yang jauh lebih berat. Untuk mengalahkan entitas itu, Rianta harus melakukan perjalanan ke alam gaib sekali lagi, mencari benda pusaka legendaris yang mampu mengekang makhluk jahat tersebut. Perjalanan ini penuh bahaya dan cobaan. Rianta harus melewati lorong-lorong gelap, menghindari jebakan mistis, dan berhadapan dengan Roro Penasaran yang marah. Di sana, ia belajar tentang pengorbanan lebih dalam, bahwa keberanian dan keikhlasan adalah kunci untuk mengatasi kegelapan yang tak pernah habis. Dengan kekuatan pusaka di tangan, Rianta kembali ke desa. Malam Selasa Kliwon berikutnya menjadi arena pertarungan dahsyat antara manusia dan entitas gelap. Pertempuran berlangsung brutal dan memakan korban. Rianta menggunakan segala ilmu dan kekuatan yang ia miliki, bertarung sampai titik darah penghabisan. Di puncak pertarungan, ia berhasil mengikat entitas itu ke dalam pusaka, mengurungnya kembali ke dunia gelap dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Setelah pertarungan terakhir, desa Kelingan benar-benar bebas dari beang-beang gelap yang selama ini menghantui. Warga desa hidup damai, dan tradisi Selasa Kliwon berubah makna menjadi perayaan keberanian dan penghormatan pada leluhur. Rianta, meskipun lelah, merasa bangga bisa melindungi desanya. Ia terus menjaga keseimbangan dunia manusia dan gaib, menjadi penjaga yang tak terlihat, namun selalu hadir. Cerita tumbal Selasa Kliwon kini menjadi legenda baru. Kisah yang diceritakan dengan penuh rasa hormat dan penghargaan atas pengorbanan Rianta dan leluhurnya. Rianta menuliskan semua pengalaman dan ilmu yang didapatnya dalam sebuah kitab, agar generasi berikutnya bisa belajar dan tidak terjebak dalam kegelapan masa lalu. Ia percaya bahwa selama ada keberanian dan hati yang tulus, kegelapan sebesar apapun akan selalu bisa dikalahkan.